Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Kadang langit terlihat cerah, cuaca aman, sinyal full bar, tapi hati kita justru ribut seperti pasar pagi. Manusia sudah berusaha mati-matian, menyusun rencana serapi Excel, berdoa sepenuh tenaga. Semesta malah bilang, bentar dulu ya. Disitulah hidup mulai menguji kedewasaan dan kesabaran kita. Dari situlah makna sumeleh lahir. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar, tidak semua hal bisa dikendalikan, namun semuanya bisa diterima dengan hati yang lapang. Dalam pandangan orang Jawa, sumeleh bukan pasrah tanpa daya. Ia justru puncak kepercayaan bahwa Gusti Allah telah menata hidup dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui logika manusia. Orang yang sumeleh tetap bekerja, tetap berjuang, tetap cari rezeki, bukan rebahan nunggu keajaiban. Bedanya, hatinya tidak lagi jungkir balik hanya karena hasil belum sesuai harapan. Ia tetap melangkah, tapi tidak gelisah. Tetap berusaha, tapi tidak panik. Karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan. Apapun yang terjadi, pasti ada maksud baik dari Gusti. Orang Jawa zaman dulu percaya, ketenangan adalah bentuk kecerdasan batin tertinggi. Bukan berarti mereka hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, tagihan tetap datang. Tapi mereka tahu cara menjaga jiwa agar tidak rusak oleh keinginan yang berlebihan. Mereka hidup dengan prinsip eling lan waspodo, ingat kepada Tuhan, sadar kepada diri sendiri. Sebab mengendalikan dunia luar itu mudah, yang susah justru mengendalikan ribut di dalam kepala sendiri. Di zaman sekarang, saat semua serba cepat dan penuh tekanan, makna sumeleh sering terlupakan. Orang sibuk mengejar hasil, sibuk membandingkan hidup, sibuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa caranya tenang. Padahal di dalam ketenangan ada kekuatan besar. Dari ketenangan lahir kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan muncul arah, dan dari arah itulah kita melangkah tanpa kehilangan jati diri. Sumeleh bukan tanda kelemahan, justru ia adalah keberanian tingkat tinggi, menyerahkan hasil kepada Sang Pengatur hidup setelah melakukan usaha terbaik. Ia mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan doa, antara usaha dan rida. Di titik itu, manusia berhenti memaksa, tapi tidak berhenti berjalan, berhenti menuntut, tapi tetap berbuat, berhenti marah pada nasib, lalu mulai mendengar bisikan semesta yang lembut. Dalam laku batin kejawen, sumeleh adalah jalan hidup yang dalam. Ia membentuk hati yang sumah, lembut, tenang, namun tetap teguh. Mengajarkan cara bersedih tanpa kehilangan arah dan bahagia tanpa jatuh pada kesombongan. Orang yang sumeleh paham bahwa dunia ini tidak kekal, maka ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang mudah hilang. Ada pepatah Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanya singgah sebentar. Maka daripada sibuk mengejar yang fana, lebih baik menata batin agar tenang. Karena dari ketenangan itulah, manusia mulai benar-benar memahami makna hidup yang sesungguhnya. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya ambisi. Ia tetap punya mimpi, target, dan keinginan besar. Tapi ambisinya tidak sampai menggerus jiwa sendiri. Ia tahu kapan harus ngebut, kapan harus menepi, dan kapan harus berhenti sebentar sambil bilang ke hidup, "Oke, aku manut dulu." Ketenangan bukan hadiah instan, bukan bonus hidup, apalagi hasil keberuntungan. Ia adalah buah dari penerimaan. Menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia, dan menerima bahwa kegagalan bukan garis finish, tapi penunjuk arah baru yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Disitulah makna sumeleh sesungguhnya, kemampuan untuk tetap tenang saat dunia terasa tidak pasti. Tapi jujur saja, sampai di titik itu tidak mudah, butuh proses, butuh latihan, dan yang paling berat, butuh keikhlasan. Karena sumeleh bukan berarti tidak peduli, justru sebaliknya. Ia adalah tanda bahwa seseorang sudah paham, terlalu keras melawan arus seringkali justru bikin kita tenggelam. Orang yang sumeleh memilih mengalir, tapi bukan hanyut. Ia mengikuti arus sambil tetap menjaga arah. Ia percaya bahwa Gusti tidak pernah salah menempatkan siapapun dalam hidup ini. Di kehidupan modern yang bising dan serba cepat, banyak orang kehilangan arah karena keliru membedakan antara pasrah dan sumeleh. Pasrah sering diartikan berhenti sebelum berusaha, sedangkan sumeleh adalah tetap berjalan namun dengan hati yang percaya. Ia tidak menentang hidup, tapi juga tidak pasif. Ia melangkah selaras dengan ritme kehidupan.
Karena ia paham, Gusti bekerja tidak selalu lewat keajaiban besar, tapi lewat ketenangan kecil yang pelan-pelan menuntun jalan. Kalau saat ini kamu sedang berada di masa sulit, hatimu penuh tanda tanya, coba ingat filosofi ini. Berhenti sejenak, tarik napas, lihat sekeliling, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sedang benar-benar berjuang, atau hanya sedang memaksa arah yang seharusnya ku terima? Kadang hidup tidak butuh banyak perlawanan, ia hanya butuh keikhlasan untuk mengizinkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Di titik inilah, Sumeleh menjadi bentuk kedewasaan batin yang sejati. Ia mengubah keresahan menjadi penerimaan, mengubah amarah menjadi pemahaman, dan mengubah ketakutan menjadi keyakinan. Dan pada akhirnya, semua kembali ke satu pusat ketenangan, Gusti Allah. Kalau apa yang kamu dengar di channel ini terasa menyentuh hatimu, dukung dengan like dan komentar. Bukan sekedar angka, tapi agar semakin banyak orang bisa belajar menemukan tenang di tengah ketidakpastian hidup. Karena ketenangan bukan untuk disimpan sendiri, ia layak dibagikan. Kita hidup di zaman yang menuntut segalanya serba cepat, tapi jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipaksa seperti mesin. Ada ritme yang harus dihormati, ada jeda yang perlu dijaga. Dalam filsafat Jawa, orang bijak bukan yang paling sibuk, tapi yang paling tenang. Bukan yang paling keras, tapi yang paling lembut. Karena dalam kelembutan ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan dari keyakinan bahwa Gusti selalu menjaga, bahkan saat kita sudah kehabisan jawaban. Hidup adalah perjalanan panjang menuju pengertian. Kita akan bertemu kehilangan, pertemuan dan pelajaran. Tapi selama kita mau belajar Sumeleh, setiap luka bisa jadi guru, setiap kegagalan jadi penuntun, dan setiap doa akan menemukan waktunya sendiri. Kita mungkin tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menjalani hari ini. Dan cara terbaik adalah berjalan dengan hati yang sumeleh. Karena saat hati tenang, badai pun terasa lebih lembut. Saat hati ikhlas, ketidakpastian berubah menjadi teman. Dan saat hati percaya, hidup tidak lagi menakutkan, melainkan perjalanan indah yang dipahami perlahan. Maka, izinkan dirimu belajar tenang. Tidak harus tahu semua jawaban. Tidak harus kuat setiap hari. Cukup berjalan dengan keyakinan bahwa Gusti telah menata segalanya dengan penuh kasih. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita genggam, tapi seberapa dalam kita mampu sumeleh terhadap hidup yang digariskan untuk kita. Dan di sanalah ketenangan tumbuh, dari hati yang lembut, dari jiwa yang lapang, dari manusia yang akhirnya paham. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Bab 1. Sumeleh bukan sekedar menyerah. Ada perbedaan yang halus, namun sangat dalam, antara menyerah dan sumeleh. Orang yang menyerah berhenti karena kehabisan harapan. Sedangkan orang yang sumeleh berhenti melawan karena sudah menemukan kebijaksanaan di dalam dirinya sendiri. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar. Apakah hidupmu akan tenggelam dalam kekecewaan, atau justru mengalir tenang mengikuti arah yang sudah digariskan oleh Gusti? Banyak orang keliru memahami sumeleh. Dikira sama dengan pasrah tanpa daya. Duduk diam sambil bilang, ya wes lah. Padahal, sumeleh bukan berhenti berjuang, tapi berhenti menggenggam terlalu keras. Dalam pandangan Jawa, hidup ini seperti sungai yang mengalir menuju samudra. Kita boleh berenang, boleh mengatur posisi, tapi mustahil memaksa arus berbalik arah. Kalau terlalu melawan arus, yang ada cuma capek sendiri. Tapi kalau sumeleh, kita belajar mengarungi arus dengan hati yang ringan, tanpa kehilangan tujuan. Orang yang sumeleh tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Ia tetap menanam meski tahu belum tentu panen. Ia tetap berbuat baik walau belum tentu dibalas baik. Karena baginya, yang utama bukan hasil, tapi ketulusan niat. Ia paham bahwa segala sesuatu punya waktunya masing-masing. Tugas manusia hanyalah berusaha sebaik-baiknya tanpa menyiksa diri dengan kecemasan yang berlebihan. Leluhur Jawa pernah memberi nasihat sederhana, tapi dalam maknanya. Sing sabar bakal nemu tentrem. Sing sumeleh bakal nemu kamuliaan. Siapa yang sabar akan menemukan kedamaian, dan siapa yang sumeleh akan sampai pada kemuliaan batin. Hidup memang sering tidak ramah.
Kadang sudah berbuat baik, tapi dibalas salah paham. Sudah berjuang keras, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Di titik itu, sebagian orang memilih menyerah. Tapi orang yang sumeleh memilih tersenyum dan berkata pelan dalam hati, "Gusti, aku wes ngelakoni sing tak iso. Saiki kabeh tak pasrahke marang panjenengan. Aku sudah berusaha sebisaku, kini biarlah engkau yang menata hasilnya." Sikap ini bukan tanda kelemahan, justru bukti kekuatan batin yang luar biasa. Karena hanya orang yang damai dengan dirinya sendiri yang mampu sumeleh. Ia tidak membutuhkan bukti bahwa Tuhan bekerja, karena ia sudah merasakan lewat ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam laku kejawen, sumeleh adalah latihan hidup. Bukan sekedar diucapkan, tapi dijalani. Orang-orang dulu menahan keinginan, belajar diam, belajar ikhlas. Bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk menemukan rasa jati. Rasa tenang saat sadar bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Orang yang sumeleh justru semakin kuat. Dalam ketenangan ada kejernihan pikiran. Dalam keikhlasan ada tenaga untuk terus melangkah. Ia percaya bahwa setiap kejadian bawa makna, bahkan ketika terasa tidak adil. Ia tidak menolak kenyataan, tapi belajar berdamai dengannya. Bayangkan seorang petani Jawa di pagi hari. Ia menanam benih, lalu menatap langit. Setelah menanam, tugasnya selesai. Hujan dan matahari bukan urusannya, tapi urusan Gusti. Maka ia tenang, bukan malas, tapi percaya. Ia bekerja tekun tanpa dihantui ketakutan. Begitulah seharusnya manusia menjalani hidup. Kita tidak bisa mengatur hasil, tapi bisa menjaga niat. Kita tidak bisa menghentikan badai, tapi bisa menenangkan hati agar tidak ikut hancur. Orang yang sumeleh tidak takut kehilangan, karena ia sadar bahwa yang pergi memang bukan miliknya. Ia mencintai dengan tulus tanpa menggenggam. Saat rezeki datang, ia bersyukur. Saat rezeki tertahan, ia tetap tersenyum. Saat sakit, ia belajar makna. Saat sehat, ia tidak lupa berterima kasih. Belajar sumeleh tidak membuat hidup bebas masalah. Luka tetap ada, kehilangan tetap terasa. Tapi hatinya tidak lagi mudah runtuh. Ia menatap luka tanpa membencinya, dan melangkah lagi dengan senyum kecil. Karena ia tahu, setiap luka adalah cara Gusti mengajarkan sabar dan ikhlas. Di dunia yang penuh persaingan, orang yang sumeleh terlihat berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak iri pada pencapaian orang lain, dan tidak goyah oleh komentar manusia. Baginya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa tetap damai sepanjang perjalanan. Karena Gusti tidak pernah salah memberi jalan. Yang sering keliru hanyalah manusia yang ingin mengatur cara Tuhan bekerja. Maka sumeleh bukan berhenti berharap, tapi berhenti memaksa jawaban. Bukan menyerah pada keadaan, tapi percaya bahwa keadaan pun bisa berubah dengan izinnya. Dan di sanalah kebebasan sejati ditemukan. Saat kamu tetap berbuat baik tanpa kehilangan damai. Saat hatimu tenang meski hidup tidak pasti. Karena ketenangan adalah kompas paling jujur. Ia tidak menunjukkan arah lewat peta dunia, tapi lewat rasa di dalam dada. Dan selama rasa itu dijaga, kamu tidak akan tersesat bahkan saat dunia terasa gelap. Pada akhirnya, sumeleh bukan sekedar sikap, tapi doa yang hidup di dalam diri. Doa orang Jawa sering tidak diucapkan dengan kata-kata. Ia hadir dalam cara kamu memandang hidup, cara kamu menerima, cara kamu melepaskan, dan cara kamu percaya, pelan tapi yakin, bahwa semua akan baik pada waktunya, meski sekarang rasanya masih, kok begini amat. Itulah kekuatan orang Jawa, tidak banyak bicara, tidak sibuk menjelaskan, tapi dalam diamnya tersimpan kebijaksanaan yang membuat jiwanya tetap utuh di tengah riuh dunia. Ada satu ajaran halus dalam laku hidup Jawa yang sering luput dari perhatian manusia modern. Bukan ilmu yang harus dihafal dari kitab, bukan pula mantra atau wirid panjang yang diulang tiap malam. Ajaran itu tentang laku, tentang bagaimana seseorang menjaga ketenangan di tengah badai kehidupan. Laku ini sering disebut laku tenang di tengah badai.
sebuah jalan sunyi yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang sudah mulai mengenal dirinya sendiri. Karena bagi orang Jawa, hidup bukan sekedar apa yang terlihat oleh mata, tapi apa yang bergerak di dalam batin. Dunia luar boleh gaduh, asal hatimu bisa diam. Masalah boleh datang bertubi-tubi, asal napasmu tetap panjang. Selama ego bisa ditundukkan dan arah angin bisa diterima, badai sebesar apapun tidak akan merobohkan jiwamu. Orang Jawa tidak diajari menantang badai, karena yang melawan angin biasanya habis oleh tenaganya sendiri. Tapi mereka juga tidak diajari lari dari badai, karena hidup memang tidak bisa dihindari. Maka satu-satunya jalan adalah menenangkan diri di tengahnya. Berdiri tegak, tapi lentur. Diam, tapi sadar. Tenang di luar, waspada di dalam. Inilah laku tenang. Keheningan yang bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Ketenangan tidak lahir karena hidup sedang baik-baik saja. Justru ia muncul ketika hidup terasa berantakan. Namun seseorang masih bisa berkata dalam hati, "Aku ora nopo-nopo, kabeh iki mung titipan wektu." Aku tidak apa-apa, semua ini hanya titipan waktu. Kalimat sederhana ini mengajarkan bahwa kesedihan, kehilangan, dan kegagalan bukan musuh yang harus dipukul habis-habisan. Mereka hanya tamu yang suatu saat akan pamit. Tidak perlu dilawan dengan amarah. Tidak perlu dikeluhkan terus-menerus. Cukup diterima dan dijalani, karena badai pun punya waktunya sendiri untuk reda. Di zaman sekarang, manusia sering lupa berhenti. Semua harus cepat, semua harus dikendalikan. Padahal dalam pandangan Jawa, semakin kamu ingin mengendalikan segalanya, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketenangan datang saat kamu belajar ora kagetan, ora gumunan, dan ora dumiki. Tidak mudah terkejut, tidak mudah heran, dan tidak merasa lebih dari yang lain. Saat kamu tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap hal, disitulah jiwamu mulai berakar kuat. Kamu tidak lagi panik saat rencana berantakan, tidak mudah marah saat niat baikmu disalahpahami. Kamu hanya menarik napas, tersenyum kecil, lalu berkata, "Urip iki mung sawang sinawang." Hidup ini soal cara pandang. Sumeleh yang sejati bukan datang dari kemalasan, tapi dari penerimaan, dari keyakinan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, dan sisanya biarlah semesta bekerja. Ada pepatah Jawa, "Sing sabar bakal bejo." Orang yang sabar akan beruntung. Tapi sabar di sini bukan sekedar menunggu, melainkan kemampuan untuk tetap damai saat diuji. Karena badai sejati bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri. Amarah, kecemasan, iri, dan ketakutan. Dan laku tenang adalah seni untuk meredakan badai batin itu. Kadang cukup dengan duduk diam di teras, mendengar angin sore. Kadang cukup dengan menatap langit dan berkata lirih, "Yo Gusti, kabeh tak pasrahke." Itulah doa orang Jawa, sederhana tapi dalam. Tidak memaksa tapi tidak kehilangan harapan. Jika hidupmu terasa berat, cobalah belajar dari laku tenang ini. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan sibuk mencari siapa yang salah. Karena semakin kamu menyalahkan, semakin jiwamu kehilangan ketenangan. Sadari satu hal penting, ketenangan bukan hasil dari keadaan, tapi pilihan batin. Kamu bisa memilih untuk diam, memilih untuk memaafkan, memilih untuk tidak membalas. Dan setiap pilihan itu, satu demi satu, badai dalam dirimu akan reda dengan sendirinya. Di dunia digital yang bising, di mana semua orang ingin bersuara dan merasa paling benar, laku tenang memang terasa langka. Tapi justru karena langka, ia menjadi berharga. Orang yang bisa diam tapi paham makna diamnya, orang yang menerima tanpa kehilangan arah, orang yang sabar tanpa berhenti berusaha, dialah yang benar-benar hidup dalam kebijaksanaan leluhur Jawa. Maka jika hari ini hidupmu terasa seperti badai yang tak kunjung reda, ingat ini, kamu tidak selalu harus melawan. Kadang kamu hanya perlu tenang dan percaya. Karena badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkanmu bagaimana berdiam tanpa kehilangan arah.
Dan jika kisah ini menyentuh batinmu, dukung dengan like dan komentar agar pesan tentang laku batin, sumeleh, dan kebijaksanaan Jawa bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang mencari ketenangan. Ketenangan itu seperti api kecil di dalam dada. Tidak perlu besar, tidak perlu menyala terang seperti obor. Cukup kecil, asal konsisten, sudah cukup untuk menerangi langkahmu sendiri. Orang Jawa percaya, selama api kecil itu masih hidup, manusia tidak akan benar-benar tersesat. Sekalipun jalan gelap dan arah terasa membingungkan, ia tetap akan menemukan jalan pulang. Dan kalau suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah ini. Di setiap kesunyian selalu ada getar kehidupan yang halus. Alam tidak pernah diam, ia selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Angin yang berbisik, hujan yang turun, daun yang gugur, semuanya adalah bahasa semesta untuk menenangkan jiwamu. Itulah laku tenang di tengah badai. Ia tidak mengubah dunia luar, ia tidak menenangkan keadaan, ia menenangkan dadamu sendiri. Ia tidak memaksa keadaan agar sesuai keinginanmu, tapi menyelaraskan dirimu dengan kehidupan. Ia bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana caramu tetap damai di tengah pertempuran batin. Mereka yang telah menjalani laku ini paham satu hal penting. Ketenangan bukan sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang diizinkan. Kamu tidak mencarinya, kamu membiarkannya datang. Seperti air yang jernih ketika berhenti diaduk, seperti langit yang kembali biru setelah hujan reda. Laku ini memang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan, dijalani, dan dihidupi. Karena ketenangan sejati bukan tentang berhentinya badai, tapi tentang kemampuanmu tetap damai saat badai belum juga berlalu. Inilah inti dari ajaran sumeleh dalam jiwa orang Jawa. Lembut tapi kuat, tenang tapi penuh daya. Sebab justru dalam keheningan yang sejati, manusia menemukan dirinya sendiri. Kebijaksanaan lahir bukan dari banyaknya tahu, tapi dari dalamnya rasa. Ada satu fase dalam hidup ketika manusia berhenti berlari dan mulai menengok ke dalam dirinya sendiri. Bukan karena kalah, bukan karena putus asa, tapi karena akhirnya sadar, semua yang ia kejar di luar ternyata sudah lama menunggu di dalam dirinya sendiri. Itulah momen ketika makna sejati sumeleh mulai dipahami. Bukan pasrah yang menyerah, bukan diam yang kalah, melainkan jalan pulang menuju ketenangan yang paling dalam. Dalam pandangan hidup Jawa, sumeleh bukan sekedar sikap, tapi cara hidup. Ia bukan tujuan akhir, melainkan jalan pulang yang ditempuh setiap hari. Karena selama manusia masih bernafas, masih punya keinginan, masih berhadapan dengan dunia, sumeleh harus terus dilatih, dijaga, dan dijalani. Ia seperti mengalirkan air bening di dalam hati, agar tetap jernih meski dunia di luar keruh. Sumeleh adalah kemampuan berkata pelan dalam hati. Kabeh wis ono sing ngatur. Semuanya sudah ada yang mengatur. Bukan berarti berhenti berusaha. Justru karena percaya ada kekuatan yang lebih besar bekerja, langkah menjadi lebih ringan. Kita tetap berbuat, tapi tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Tetap berjuang, tapi tidak dikendalikan oleh ambisi yang buta. Hidup yang sumeleh bukan hidup tanpa arah. Ia tahu kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, dan kapan harus diam. Karena ketenangan tidak lahir dari banyaknya langkah, tapi dari kejelasan langkah itu sendiri. Orang yang sumeleh tidak terburu-buru mengejar dunia, sebab ia tahu dunia hanya singgah. Ia tidak iri pada perjalanan orang lain, karena ia sadar setiap orang punya jalannya masing-masing. Di zaman sekarang banyak orang kehilangan ketenangan, bukan karena hidupnya berat, tapi karena pikirannya tidak pernah berhenti berlari. Selalu ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Selalu merasa kurang. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, kebahagiaan bukan datang dari apa yang kamu miliki, tapi cara kamu memaknai apa yang sudah kamu terima. Orang yang sumeleh bisa tersenyum meski hidupnya sederhana, karena hatinya sudah penuh. Ia tidak menunggu keadaan sempurna untuk merasa damai. Ia tahu ketenangan bukan hadiah, ia adalah buah dari penerimaan.
Dalam kesunyian, ia mendengar suaranya sendiri. Dalam kehilangan, ia menemukan makna. Dalam kesulitan, ia belajar percaya. Coba perhatikan orang tua-tua di desa dulu. Wajah mereka tenang, ucapannya pelan, langkahnya lembut. Mereka tidak banyak bicara tentang hidup, tapi cara hidup mereka sudah menjelaskan semuanya. Itulah Sumeleh yang nyata, pasrah yang aktif, sadar yang tajam, hati yang ringan. Hidup tidak selalu harus dibenangkan, kadang cukup dijalani dengan lapang. Setiap kali kamu memaksa sesuatu datang sebelum waktunya, kamu sedang melawan irama alam. Setiap kali kamu memaksa dunia menuruti keinginanmu, kamu sedang mengikat dirimu sendiri pada penderitaan. Sumeleh mengajarkan satu hal penting. Melepaskan bukan berarti kalah. Justru dalam melepaskan, kamu menemukan kekuatan baru. Saat tidak lagi bergantung pada hasil, kamu mulai menikmati proses. Saat berhenti mengeluh, kamu mulai melihat hikmah. Dan saat berhenti bertanya mengapa hidup tidak adil, kamu mulai paham bahwa hidup selalu memberi apa yang kamu butuhkan, meski tidak selalu yang kamu inginkan. Sumeleh bukan diam tanpa doa. Ia adalah doa yang dihidupi. Setiap langkahnya pengharapan yang tenang, setiap diamnya kesabaran yang dalam. Ia bukan tentang banyak bicara kepada Tuhan, tapi tentang mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara lewat kejadian hidupmu. Jika kamu sedang di persimpangan hidup dan tidak tahu harus kemana, jangan panik. Duduk sebentar, tarik napas panjang, diamlah. Dalam diam itu, kamu akan mendengar arah yang halus, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam hatimu sendiri. Itulah petunjuk Gusti, yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Orang yang sumeleh paham bahwa hidup tidak selalu harus dimengerti. Ada hal-hal yang memang harus dijalani tanpa banyak tanya, karena seringkali jawaban baru muncul setelah kita berhenti mencari. Biarlah hidup mengalir, biarlah waktu bekerja. Tugasmu hanya satu, menjaga hatimu tetap tenang. Dalam filosofi Jawa, ketenangan adalah pintu menuju kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang penuh teori, tapi yang tumbuh dari rasa. Dari rasa itulah lahir ngerti, pengertian sejati yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi mudah kecewa, karena kamu tahu yang pergi memang harus pergi, dan yang datang memang sudah waktunya datang. Hidup bukan tentang menahan, tapi tentang mengalir dengan kesadaran penuh. Itulah jalan pulang menuju ketenangan. Sunyi, berliku, tanpa gemerlap. Tapi bagi mereka yang berani menyelam ke dalam batin, di sanalah ditemukan rumah sejati. Hati yang damai, jiwa yang tidak terusik, dan pikiran yang akhirnya hening. Sumeleh itu seperti rumah pulang. Bukan rumah yang ada alamatnya di Google Maps, tapi rumah batin. Tempat kamu bisa balik kapanpun dunia mulai ribut kayak grup WA keluarga menjelang lebaran. Tempat kamu bisa tarik napas panjang saat hidup terasa muter-muter nggak jelas arahnya. Di sanalah kamu boleh capek tanpa harus kuat-kuatan, boleh nangis tanpa takut dibilang lemah, dan boleh senyum meski nggak ada alasan yang masuk akal. Di ruang batin itulah Tuhan terasa paling dekat. Bukan di langit yang jauh, bukan di tempat yang harus ditempuh dengan perjalanan panjang, tapi di kedalaman hati yang pasrah, namun tetap sadar. Leluhur Jawa sejak dulu paham, dalam hidup akan selalu ada fase di mana manusia merasa tersesat. Tapi selama kamu masih ingat caranya Sumeleh, kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Karena Sumeleh bukan soal tahu kemana harus melangkah, melainkan percaya bahwa setiap langkah sedang dijaga, meski jalannya berliku dan kadang bikin mikir, ini beneran jalan hidup atau jalan bercabang tanpa petunjuk? Maka berhentilah sibuk mencari ketenangan di luar dirimu. Ketenangan bukan barang langka yang cuma bisa ditemukan di puncak gunung, di pantai sepi, atau di tempat healing yang mahal tapi pulangnya tetap kepikiran cicilan. Ketenangan itu ada di sini, di dalam napasmu sendiri. Ia muncul ketika kamu belajar menerima apapun yang datang dan pergi, tanpa drama berlebihan, tanpa perlawanan yang melelahkan batin. Inilah ajaran halus para leluhur Jawa.
Hidup itu seperti sungai. Kadang deras sampai bikin panik, kadang tenang sampai bikin lupa waktu. Ada saat airnya keruh, ada masa jernihnya luar biasa. Tapi satu hal yang pasti, selama kamu mau tetap mengalir, kamu akan sampai juga ke laut. Dan laut itu adalah ketenangan sejati. Tempat semua kegelisahan melebur, semua keresahan luruh, dan hatimu akhirnya bisa berkata pelan, "Oh, ternyata aku aman." Kalau hidupmu sedang terasa berat, mungkin kamu tidak perlu mencari jawaban kemana-mana. Cukup pulang ke Sumeleh, rumah batin yang selalu menunggu, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Sumeleh adalah perjalanan pulang ke laut batin. Perjalanan dari ambisi yang capek sendiri menuju penerimaan yang bikin dada lega. Dari rasa takut yang bikin overthinking jam 2 malam menuju keyakinan bahwa hidup ini sebenarnya tidak sekejam kelihatannya. Dari gelisah yang berisik menuju tenang yang diam-diam menyembuhkan. Jalannya memang tidak gampang, tapi justru disitulah keindahannya. Indah bagi mereka yang mau berjalan dengan sadar, bukan asal nyelonong sambil ngeluh. Karena pada akhirnya, Sumeleh bukan soal menyerah pada dunia. Ini bukan mode pasrah total lalu rebahan tanpa usaha. Sumeleh adalah berdamai dengan kehidupan. Tetap berjuang, tapi tanpa kehilangan ketenangan. Tetap bergerak, tapi tidak dikendalikan oleh panik. Aktif, tapi sadar. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa sih harus aku?" Kamu justru paham, aku dipilih karena mampu. Nah, ini bukan motivasi ala poster dinding, tapi kesadaran yang muncul dari batin yang sudah matang. Hidup orang Jawa sejak dulu berjalan dalam diam yang penuh makna. Diamnya bukan kosong, tapi berisi. Dalam setiap napas ada kesadaran, dalam setiap langkah ada rasa, dalam setiap keheningan ada doa. Dari kebijaksanaan itulah kita belajar satu hal penting. Ketenangan bukan akhir perjalanan, tapi justru awal dari hidup yang sejati. Setelah menjalani laku Sumeleh, bukan menyerah tapi menyerahkan, hidup terasa tidak sekeras dulu. Bukan karena badai berhenti, tapi karena hati kita tidak lagi ribut saat badai datang. Banyak orang mengira ketenangan muncul setelah hidup rapi, padahal justru sebaliknya. Ketenanganlah yang membuat hidup pelan-pelan rapi. Selama hatimu gaduh, dunia selalu tampak berantakan. Tapi saat hatimu tenang, kamu mulai sadar bahwa di balik setiap kejadian, bahkan yang pahit sekalipun, ada kebijaksanaan Tuhan yang sedang bekerja dengan cara yang halus. Kadang terlalu halus sampai kita baru paham belakangan. Sumeleh mengajarkan kita menerima kehilangan, kecewa, dan luka tanpa harus drama berlebihan. Karena dalam penerimaan, jiwa punya ruang untuk tumbuh. Dalam keikhlasan, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan logika. Kamu tetap berusaha tapi tidak melekat pada hasil. Tetap mencintai tanpa terus dihantui takut kehilangan. Tetap memberi tanpa sibuk menghitung balasan. Hidup tetap jalan tapi tidak dikejar-kejar bayangan masa depan yang belum tentu kejadian. Dan di satu titik, kamu akan tersenyum tanpa alasan. Bukan karena hidup sudah persempurna, tapi karena kamu sadar, aku baik-baik saja, meski hidup belum sepenuhnya beres. Itulah tanda kamu sudah pulang ke rumah batinmu sendiri. Ketenangan tidak datang dari seberapa banyak yang kamu punya, tapi dari seberapa dalam kamu bisa bersyukur. Bukan dari seberapa banyak yang memujimu, tapi dari seberapa jujur kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Leluhur Jawa sudah lama mengingatkan, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Boleh merasa tapi jangan kebablasan. Boleh kecewa tapi jangan sampai kehilangan arah. Boleh sedih, tapi jangan lupa bahwa kamu masih punya kendali atas sikap batinmu. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak mudah goyah, tidak reaktif, tidak meledak-ledak. Jiwa yang bisa diam tapi sadar, pasrah tapi tetap bergerak. Percaya meski belum melihat hasil. Itulah kekuatan sejati. Dan saat kamu Sumeleh, kamu sedang belajar menyerahkan kendali kepada Tuhan tanpa kehilangan kesadaran diri. Di sanalah keindahan hidup muncul, saat kamu berhenti melawan arus dan mulai menyatu dengan iramanya. Saat keinginan yang tak ada ujungnya pelan-pelan reda, digantikan rasa cukup yang sederhana. Saat kamu bisa menatap langit sore, merasakan angin dan berbisik dalam hati. Tuhan, cukupkanlah aku dengan ketenangan. Karena manusia sejatinya tidak hidup untuk menguasai dunia, tapi untuk mengenal dirinya sendiri.
Dan ketika kamu sudah mengenal dirimu, kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan. Kamu tidak lagi berlomba menjadi paling hebat. Kamu sudah menemukan makna menjadi cukup. Itulah puncak perjalanan batin. Bukan kemegahan, tapi kesederhanaan. Bukan suara keras, tapi keheningan yang dalam. Bukan kemenangan di luar, tapi damai di dalam. Dan untuk sampai ke sana, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu sadar dan sumeleh. Kamu tidak perlu menjadi versi persempurna dari dirimu. Serius, hidup ini bukan lomba siapa paling rapi. Cukup jadi dirimu sendiri dengan semua luka, kegagalan, dan ketidaksempurnaan yang kadang bikin kamu mikir, kok hidupku gini amat ya? Terimalah dirimu apa adanya. Maafkan masa lalumu. Ia yang suka kamu ingat pas mau tidur itu. Peluk dirimu yang dulu pernah kuat sendirian, tanpa tepuk tangan siapapun. Lalu bisikkan pelan dalam hati. Sudah waktunya hidup tenang. Tidak perlu sempurna, yang penting hati lapang. Karena setiap kali kamu belajar menerima, setiap kali kamu memilih diam daripada meledak, setiap kali kamu menenangkan diri di tengah badai hidup, sebenarnya kamu sedang berjalan pulang. Pulang ke rumah batinmu sendiri, rumah yang bernama ketenangan. Rumah yang tidak butuh dekorasi mahal, cukup hati yang mau berdamai. Dan kalau narasi ini menyentuh hatimu, anggap ini bukan kebetulan. Jadikan momen ini langkah awal untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih sumeleh. Jangan lupa dukung dengan like dan komentar, karena dukungan kecilmu membantu pesan kebijaksanaan batin ini sampai ke hati-hati lain yang sedang capek tapi belum bisa bilang. Tulis di kolom komentar, apa arti ketenangan menurutmu? Ceritamu mungkin sederhana, tapi bisa jadi penolong bagi jiwa lain yang sedang tersesat dan butuh pegangan. Karena ketenangan itu menular, seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya. Maka biarkan cahaya ketenangan itu mengalir dari hatimu ke hati yang lain. Hiduplah dengan tenang, bukan karena dunia tiba-tiba baik, tapi karena kamu sudah belajar berdamai dengan apapun yang datang. Dalam ajaran Jawa, sumeleh bukan sekedar pasrah lalu diam. Sumeleh iku, pasrah sing urip. Bentuk kepercayaan yang dalam kepada Tuhan. Sokoroso, percaya marang Gusti. Bukan menyerah, tapi menyerahkan dengan sadar. Dan ketika kamu sampai pada keyakinan itu, kamu akan sadar satu hal. Semua yang kamu cari, kedamaian, kebahagiaan, makna hidup, tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk kamu temukan di dalam hatimu yang tenang. Pada akhirnya, semua laku batin orang Jawa, semua perjalanan spiritual, semua kebijaksanaan leluhur bermuara pada satu tujuan yang sama, tentreming jiwo, ketentraman hati. Dan disitulah semua pencarian berhenti. Bukan karena kamu kehabisan jalan, tapi karena kamu sadar rumah yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di dalam dirimu sendiri.